Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hoili Milatul Kapati dan di sebelah saya Jusiska Belandina Sai. Baik, kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Dasar Hasil Pengukuran. Baik, penyusunan distribusi frekuensi. Data-data ujian yang diperoleh dari kerja koreksi pada umumnya masih dalam keadaan tidak menentu, berserakan dan kurang bermakna. Distribusi frekuensi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Distribusi tunggal. Distribusi skor ditulis dengan dihitung atau ditali sendiri-sendiri. Cara ini lebih menguntungkan jika jarak sebarang skor yang ada relatif kecil. Contohnya, jika skor tertinggi 60 dan terendah 25, jarak sebaran 60 kurang 25 ditambah 1 menjadi 36. Yang pertama, untuk memudahkan penghitungan, skor disusun dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang kedua, dalam tabulasi penghitungan, cacahan biasanya tidak dicantumkan, melainkan langsung jumlah frekuensi. Yang kedua, distribusi bergolong. Distribusi bergolong dibuat berdasarkan data-data yang telah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval tertentu. Tiap kelas mempunyai angka batas kelas bawah dan atas kelas atas yang keduanya bergerak interval tertentu. A. Tidak ada ketentuan yang harus diikuti secara mutlak untuk menentukan jumlah kelas. Dalam hal ini, orang lebih mempergunakan pertimbangan-pertimbangan praktis dan masuk akal visual dengan keadaan data yang diperoleh. B. Penentuan besarnya interval. Tentang besarnya interval juga tidak ada keharusan mutlak yang harus diikuti. Akan tetapi sebaiknya interval merupakan bilangan ganjil agar kita dengan mudah menentukan jumlah kelas besarnya interval. Yang berikut B. Penghitungan kecenderungan sentral. Data yang kegiatan analisis, data hasil tes, penghitungan, ukuran-ukuran kecenderungan sentral untuk tujuan-tujuan tertentu sering banyak disebut dan dilakukan, khususnya yang menyangkut penghitungan rata-rata hitung dan simpangan baku. Yang pertama, rata-rata hitung. Rata-rata hitung atau dikenal dengan sebutan mean disimbolkan dengan tanda X atau M sebagai mean. A. Penghitungan rata-rata hitung dari data langsung mean, skor kemudian dengan jumlah subjek. Yang B. Penghitungan mean dari data distribusi tunggal sama-sama berjumlah seluruh skor, kemudian dibagi dengan jumlah subjek. Yang C. Penghitungan rata-rata hitung dari data distribusi bergolong. Dalam hal ini, kita perlu lebih dahulu menentukan angka yang diperkirakan sebagai mean, yang disebut mean duga atau mean tebakan. 2. Median. Median adalah angka sentral dari sebuah distribusi frekuensi atau tepatnya titik tengah dari sejumlah skor. Median yang dicari berdasarkan cara tersebut dinamakan median sesungguhnya karena ia ditentukan berdasarkan posisi skor yang diurutkan. 3. Modus. Modus adalah skor yang memiliki frekuensi paling tinggi. Kita tinggal menunjukkan saja skor tertentu yang berfrekuensi tertinggi tanpa melalui perhitungan. Yang keempat, simpangan baku. Simpangan baku adalah ukuran penyebaran atau variabilitas skor yang diperoleh para peserta didik yang didasarkan pada kuadrat penyimpangan tiap skor dari rata-rata hitung. Besarnya penyimpangan itu diperoleh dengan jalan skor mentah dikurangi rata-rata hitung. Besar kecilnya indeks simpangan baku menunjukkan besar kecilnya penyebaran skor para peserta didik atau besar kecilnya jarak penyebaran yang dapat dilihat dari skor terendah dan tertinggi. Kurve normal. Penyebaran skor hasil tes biasanya mempunyai kecenderungan tertentu, yaitu sebagian besar skor akan berada di sekitar mean, di atas atau di bawahnya. Skor yang berada jauh di atas dan di bawah mean, frekuensinya akan jauh
lebih kecil dibandingkan yang berada di sekitar min. 1. Daerah kurva normal. Besarnya penyimpangan skor dari min dinyatakan dalam satuan simpangan baku atau S. Akhirnya sekali lagi perlu ditegaskan bahwa konsep dan asumsi distribusi normal sangat penting. Kurva Julling. Jika skor hasil pengukuran ditafsirkan berdasarkan kedudukan peserta didik dalam kelompok, pada umumnya skor-skor tersebut cenderung mengikuti distribusi normal. Pengolahan skor yang demikian adalah pengolahan yang berdasarkan normal. Yang pengolahan skor demikian berdasarkan adalah pengolahan hasil pengukuran dengan pendekatan kriteria. Yang berikut D. Analisis tambahan. Analisis tambahan yang dikemukakan di sini adalah penghitungan tingkat persentil dan Z atau skor. Z-skor. Yang pertama, tingkat persentil. Berguna untuk mengetahui kedudukan skor seorang peserta didik dalam kelompoknya yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Jadi, dengan melihat besarnya tingkat persentil seorang siswa, kita akan tahu kedudukannya antar seseorang siswa, antar kawan-kawannya secara jelas. Berapa persen kawan yang kemampuannya benar di bawahnya dan sebaliknya. Yang pertama, penghitungan tingkat persentil dari data distribusi tunggal, yaitu untuk menghitung tingkat persentil, semua skor yang ada terlebih dahulu harus disusun dari skor yang tertinggi ke yang terendah. Yang B, penghitungan tingkat persentil dari data distribusi bergolong. Tingkat persentil hanya menunjukkan posisi atau kedudukan suatu skor di antara skor-skor yang lain. Dalam kelompoknya, besarnya tingkat persentil menunjukkan jumlah persentase butir-butir soal yang dijawab benar oleh peserta didik. 2. Z-skor dan T-skor. Skor mentah hasil tes yang diperoleh dapat dilanjutkan dengan diolah atau ditransformasikan ke dalam nilai standar. Salah satu macam nilai standar yang sering disebut-sebut adalah yang dikenal dengan nama Z-skor. Z-skor adalah macam nilai standar yang paling sederhana. Z-skor sebagai salah satu jenis nilai standar yang dinyatakan dalam unit simpangan baku mempunyai min 0. Misalnya, kita bermaksud menentukan urutan peringkat pada mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia berdasarkan skor 6 mata kuliah yang ditempuh, yaitu linguistik, tata bahasa, apresiasi sastra, kritik sastra, filologi, dan kemampuan menulis. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.